Ini yang sah mengelola siapa? Kelompok ini kah? Kelompok ini kah? Kelompok ini kah? Nggak ada kepastian. Mereka berantem, bacok-bacokan. Apa bacok-bacokan? Ini orang baik semua, ini orang soleh semua, iman rajin sholat. Ini orang iman rajin sholat, ini orang iman rajin sholat. Hanya karena nggak ada kepastian hukum, ini merasa sah jadi takmir, ini merasa sah jadi takmir, ini juga begitu, berantem gara-gara masalah hukum. Nah, pokok inti masalah hukum itu titik awalnya berangkat dari mana? Dari status sahkah negara ini. Bagi kami, bagi NU dan Muhammadiyah, dari awal sudah berketetapan hati, pendapat, yakin, fatwa bahwa NKRI ini sejak berdiri sah, legal. Dan karena NKRI ini menurut NU Muhammadiyah sah, maka presiden pertama sah, Soeharto sah, Habibie sah, Gus Dur, Megawati, SBY sah. Karena presiden ini sah bagi kami, maka ketika dia meng-SK menteri-menteri sah, meng-SK Kapolri sah, Kapolri yang SK-nya sah, bertindak dia sah. Maka ketika dia meng-SK Kapolres juga sah. Kapolres ini SK-nya sah. Kalaupun setiap bulan menerima gaji dari SK jabatan dan tugas itu, maka gajinya sah. Gaji yang sah sebagian dimakan, jadi kekuatan malam untuk tahajud. Gaji yang sah sebagian ditabung untuk haji. Gaji yang sah sebagian ditabung untuk mengkuliahkan anak di Al-Azhar Mesir. Anaknya, hajinya, semuanya dibiayai dengan gaji yang sah, halalan thayyibah. Coba bagi yang berkeyakinan negara ini nggak sah, lalu dia berkeyakinan presiden tidak sah, lalu menteri-menteri, Kapolri juga dianggap tidak sah. Kapolri tidak sah, meng-SK Kapolres tidak sah. Nah, polisi-polisi ini tidak sah semua, gajinya haram semua, kafir semua menurut mereka. Yang berkeyakinan negara ini tidak sah, lalu meyakini presiden tidak sah, SK presiden kepada menteri agama juga tidak sah. Menteri agama dianggap tidak sah. Ngangkat kepala KUA Kota Lubuk Linggau juga dianggap tidak sah. Kepala KUA-nya dianggap tidak sah. Menikahkan bapak ibumu juga tidak sah. Jutaan orang itu terlahir sebagai anak zina. Kacau kan ini? Hei, kacau apa enggak ini? Ya kacau, Mas. Kepastian hukum itu penting. Kami nikah, kami sah. Anak kami jumlahnya 7, semuanya anak sah. Karena mereka anak sah semua, ngurus akta kelahiran atas nama bin Marzuki, dan istri saya, Ibu Saidah, sah. Ketika di akta kelahirannya resmi sah, berbunyi bin Marzuki, bin Marzuki, saat saya mati pun mereka dapat waris dari saya juga sah. Dari waris yang sah, mereka urus sertifikat tanah juga sah. Ini semuanya berawal dari kepastian hukum. Jangan main-main dengan mengatakan negara ini tauhid lah. Ada kan yang begitu demo-demo? Ada. Negara kafir lah, tauhid lah. Mikir kamu.
Kalau kamu bilang negara ini tauhid, kafir, tidak sah, batal, adakah kau juga mengatakan presiden itu nggak sah? Kalau presiden nggak sah, adakah kau mengatakan menteri agama juga tidak sah? Lalu KUA se-Indonesia tidak sah semua. Lalu pernikahan jutaan rakyat Indonesia tidak sah. Lalu jutaan anak Indonesia lahir secara anak zina, nggak sah aktenya, nggak sah pewarisannya, nggak sah kewaliannya, nggak karu-karuan. Maka kita harus tegas. Saya Marzuki, dosen UIN Malang, panjenengan Polri, ada yang TNI, semuanya bertugas secara sah. Melawan kami, melawan negara, berarti melawan legalitas, melawan hukum, melawan keabsahan, kepastian hukum. Bagaimana kalau yang melawan mereka itu sesama agama? Ditindak apa enggak? Ini kadang-kadang begini, Polri bertindak, di framing, dibuat opini, Polri melawan ulama. Apa namanya? Oh, mengkriminalisasi ulama. Lalu beberapa di antara mereka didandani kayak habaib, didandani kayak keturunan Rasulullah. Ketika ditindak oleh Polri karena menyalahi hukum, dibikin framing kayak Polri memusuhi anak cucu Rasulullah. Saya Mas, Mbak, ketika kami yakin ini rumah saya, ini suratnya, ini mobil saya, ini BPKB-nya, ini sepeda saya, ini BPKB-nya, ini istri saya, ini surat nikahnya. Ketika kami yakin kayak begitu, siapapun yang akan melawan saya, merebut kepemilikan saya, hak saya, tak lawan. Bagaimana kalau dia kiai? Saya nggak melihat kiainya, dia akan mendolimi hak saya, mesti tak lawan. Bagaimana kalau dia ngaku keturunan Rasulullah? Saya nggak tahu. Pokoknya siapapun yang akan mendolimi saya, maling mengambil hak saya, tak lawan. Mau dia anak siapa, nggak urus. Harus begitu. Kalau kita sampai nggak punya rumus tegas begitu, kita bimbang apa namanya? Laku, nggak karu-karuan negara ini. Nah, coba maaf, panjenengan punya istri, lalu ada orang berjubah, istrimu diambil. Maksud ya, ini tak berikan ini ulama, ini masa begitu? Ya enggak lah. Ya tetap ditindak. Apa polisi dolim pada mereka memusuhi ulama? Mau ulama mau enggak, kami enggak tahu. Pokoknya ini hukumnya, ini pelanggaranmu, ini pasalnya, tindak, selesai. Enggak boleh gamang, enggak boleh ragu. Kalau sampai ragu, nanti negara ini menjadi kacau. Mengolok-olok mengkafirkan orang atas nama demokrasi, mengkacau negara, mengkudeta atas nama hak asasi. Ini kan kacau sekarang. Mestinya maaf, HAM ditegakkan untuk mengangkat harkat martabat manusia. Nah sekarang melanggar HAM atas nama HAM juga. Contoh kalau misalnya di Jawa Timur, maaf, pergaulan bebas, lalu orang narkoba dengan pacarnya sampai hamil di luar nikah, ketika ditindak katanya hak apa tadi, hak asasi, HAM. Nggak bisa. Ini kalau dibiarkan pergaulan bebas lalu hamil, ujung-ujungnya anaknya diaborsi. Nah, HAM menjerumuskan kepada aborsi, itu namanya HAM yang tersesat.
HAM yang salah. Seharusnya HAM, hak asasi manusia, itu diberikan untuk mengangkat harkat martabat manusia. Orang nikah jangan dihalangi, menghalang nikah melanggar HAM. Tapi kalau orang zina dihalangi, bukan melanggar HAM, mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kepastian hukum. Nah, yang kira-kira menyangkut agama, konsultasilah kepada MUI. Nanti MUI yang memayungi semua dalam membuat keputusan. MUI mesti mengundang kiai-kiai dari NU, kiai-kiai dari Muhammadiyah, dan pengasuh-pengasuh pesantren. Lalu keluarkan fatwa. Udah, kepolisian memegangi fatwa itu. Dan itu kuat. Jangan sampai nggak berani bertindak hanya gara-gara yang dihadapi seakan-akan sesama muslim. Problem yang dihadapi oleh polisi Inggris mirip yang dihadapi oleh polisi Indonesia. Di sana di Birmingham banyak terjadi kejahatan karena mayoritas Kristen, pelanggarnya mayoritas juga Kristen. Nah, polisinya juga Kristen. Nah, kalau mau menindak lalu dibikin framing opini polisi Inggris memusuhi Kristen. Ya enggak lah. Ini melawan penjahat, bukan melawan Kristen. Hanya kebetulan beragama Kristen. Di Indonesia hanya kebetulan beragama Islam. Di Bali penegak hukumnya Hindu, yang malingnya juga Hindu. Di NTT penegak hukumnya Katolik, malingnya juga Katolik. Kan ya jalan aja hukum, nggak peduli mereka agamanya apa, jalan aja. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pertama kepastian hukum harus jelas, harus tegas, dan nggak perlu ragu. Lalu tentang aliran-aliran, aliran ini sesuai dengan Quran Sunnah kah atau ngawur? Sekali lagi mintalah fatwa kepada MUI untuk menindak tegas ini pelanggaran, ini penyimpangan, ini kesesatan. Kalau adu dalil, Polri mesti kalah, wong mereka ustadz. Dibujui pun ya nggak tahu apa dibujui. Dibohongi, dihapusi. Bukan dalil dibilang dalil, kita juga nggak tahu. Yang tahu kan kiai-kiai. Ber-Indonesia ini kafir apa enggak? Indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan UUD 45. Kafirkah hidup berbangsa bernegara, menyelenggarakan pemerintahan dengan merujuk pada UUD 45 atau harus merujuk kepada Quran hadis? Perlu diketahui bahwa mau NU, mau Muhammadiyah, mau PKS atau apapun, semuanya dalam mengelola roda organisasi tidak merujuk kepada Quran hadis. Tidak merujuk kepada Quran hadis. Merujuk kepada apa? ADART. Ada Muktamar Muhammadiyah akan menentukan calon ketua umum, kriteria calon ketua, bla 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 bla, syaratnya, bla 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 bla, pasal-pasal tentang syarat-syarat calon ketua, itu apa ada di Quran? Ada di hadis. Kalau Muhammadiyah pengen memilih calon ketua, lalu fulan ini memenuhi syarat apa enggak?
Itu pasalnya dicari di mana itu? Loh, pasalnya dicari di mana? Kan dicari di ADART kan? Syaratnya satu, punya KTA, kartu anggota. Yang kedua, untuk calon ketua umum PP minimal sudah pernah menjadi ketua PW Muhammadiyah. Syarat ketiga, dan atau sudah minimal 2 tahun aktif menjadi pengurus harian PP Muhammadiyah.